Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi baru bab 8 yaitu tentang evolusi makhluk hidup. Sudah siap? Ya. Kita mulai dengan kompetensi dasar yaitu menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, memahami fenomena variasi morfologi, yang kedua, menjelaskan teori-teori asal-usul makhluk hidup, dihubungkan dengan pohon filogeni makhluk hidup, yang ketiga, mengaitkan hubungan antara variasi dengan proses mutasi dan kompetisi serta adaptasi. Berikutnya, mengaitkan terjadinya variasi makhluk hidup sebagai dasar terjadinya proses evolusi. Kemudian, menyimpulkan hasil kajian tentang teori evolusi. Dan yang terakhir adalah menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Oke. Kita lihat peta konsepnya. Materi evolusi ini cukup banyak ya. Jadi untuk pertemuan ini nanti akan kita bahas dari pengertian evolusi, teori evolusi, perbandingan teori evolusi, fenomena berkaitan dengan teori evolusi, dan petunjuk adanya evolusi. Untuk mekanisme evolusi nanti kita pelajari pada bagian yang kedua materi evolusi. Sekarang kita lihat terlebih dahulu yang pertama adalah pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, relatif lama, bisa berupa ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun. Ya. Evolusi berdasarkan objeknya ada dua macam, yaitu evolusi kosmik atau evolusi lingkungan hidup, dan evolusi organik atau evolusi makhluk hidup. Sedangkan berdasarkan akibat, ada evolusi progresif, yang ini nantinya spesies baru dapat bertahan hidup, dan evolusi regresif, di mana spesies baru tidak dapat bertahan hidup atau punah. Kemudian berdasarkan jumlah spesiesnya, yaitu evolusi divergensi, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah spesies, dan evolusi konvergensi atau berakibat penyusunan jumlah spesies. Berikutnya, yang kedua, kita lihat teori evolusi. Perkembangan pemikiran evolusi sebelum teori Darwin, diantaranya ada beberapa tokoh yang mengemukakan. Yang pertama adalah Plato. Beliau mengemukakan bahwa penciptaan dunia dari kehancuran kemudian dilanjutkan dengan penciptaan dewa yang akan membuat manusia. Yang kedua, Aristoteles menyatakan bahwa organisme yang telah ada dianggap tidak sempurna dan bergerak ke arah keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, Kopernikus dan Galileo. Mereka berdua menyatakan bahwa dunia organik dan dunia fisik dapat diatur dengan hukum-hukum alam. Berikutnya, Erasmus Darwin. Beliau adalah kakeknya Darwin yang menginspirasi teori evolusi Darwin. Mengemukakan bahwa kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional diwariskan kepada keturunannya. Yang terakhir, Baron George Cuvier menyatakan bahwa kepunahan spesies akan digantikan oleh spesies yang baru. Berikutnya, perjalanan Darwin dalam penemuan teori evolusi. Ya, Darwin mempelajari evolusi dan beliau sempat melakukan penelitian di Kepulauan Galapagos, ya, yang kemudian
menemukan sejenis burung, yaitu yang disebut dengan burung finch. Burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos ini ternyata memiliki bermacam-macam bentuk paruh burung, ya. Paruhnya berbeda-beda. Dan setelah dipelajari, ternyata bentuk paruh ini sesuai dengan bentuk makanannya, ya. Ada yang makannya berupa biji-bijian, berupa madu, paruhnya panjang, atau mungkin jenis makanan yang lain. Dan setelah dipelajari, ternyata burung finch ini adalah burung yang asalnya itu dari Amerika Selatan, yaitu dari Ekuador, ya, yang mengalami migrasi ke Kepulauan Galapagos, dan dengan kondisi lingkungan dan geografisnya yang berbeda dengan asalnya, ini yang menyebabkan burung tersebut mengalami perubahan bentuk paruh. Nah, terjadilah isolasi geografi yang menyebabkan terjadinya spesies-spesies burung finch di Kepulauan Galapagos berbeda dengan asalnya yang berasal dari Ekuador. Oke, berikutnya teori evolusi Darwin yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Dia mengemukakan dua teorinya, yaitu spesies-spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau, dan evolusi terjadi karena peristiwa seleksi alam, ya. Dan dengan didukung oleh fakta-fakta, diantaranya adalah adanya variasi dalam satu spesies, kemudian setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak, kemudian terjadinya perjuangan secara implisit untuk mempertahankan kelestarian hidup, contohnya mencari makan. Kemudian individu yang dapat bertahan hidup adalah yang memiliki variasi sifat yang cocok atau adaptif dengan lingkungannya. Berikutnya, perbandingan teori evolusi dari tiga tokoh yang terkenal, yaitu Lamarck, Weismann, dan Darwin. Di sini ada persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, persamaannya. Persamaan teori Darwin dengan Lamarck adalah dua-duanya menyatakan bahwa evolusi terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Sedangkan persamaan teori Darwin dengan Weismann atau August Weismann adalah evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, lebih tepatnya terhadap faktor-faktor genetik. Kemudian perbedaannya antara teori Darwin dan Lamarck, menurut Darwin, evolusi terjadi melalui peristiwa seleksi alam. Sedangkan menurut Lamarck, evolusi terjadi karena peristiwa adaptasi dengan lingkungannya. Kemudian perbedaan teori Lamarck dengan teori Weismann. Menurut Lamarck, perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat adaptasi dengan lingkungannya akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan menurut Weismann, perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Oke. Pengaruh lingkungan terhadap gen. Ini sudah dilakukan percobaan, yaitu percobaan pengaruh makanan terhadap ekspresi gen warna lemak pada sejenis kelinci. Ya, ada dua kelinci, yaitu kelinci A dengan gen lemak berwarna kuning dan kelinci B dengan gen lemak berwarna putih. Keduanya diberi makanan yang sama, yaitu makanan berpigmen dan makanan yang tidak berpigmen. Kelinci A diberi makanan berpigmen, warna lemaknya tetap kuning. Sedangkan kelinci B, warna lemaknya tetap putih. Kemudian, ketika diberi makanan yang tidak berpigmen, kelinci A, warna lemak tubuhnya berubah putih, sedangkan kelinci B, warna lemak tubuhnya tetap putih. Nah, faktor penyebabnya apa?
Pada kelinci A, kenapa warna lemaknya itu berubah putih pada saat diberi makanan yang tidak berpigmen? Karena tidak mempunyai gen pengendali enzim pengurai pigmen. Sedangkan pada kelinci B, diberi makanan tidak berpigmen, lemaknya tetap, warnanya tetap putih, ya. Faktornya apa? Karena mempunyai gen yang menumbuhkan enzim pengurai pigmen. Ya. Kesimpulannya dari percobaan ini adalah sifat tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi dikendalikan oleh gen. Sedangkan gen tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, lanjut ya. Kemudian, adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh, ini juga sudah dilakukan penelitian. Perubahan jumlah populasi pada sejenis ngengat di Inggris, yaitu dengan nama ilmiahnya Biston bitularia. Ya, ngengat dengan kupu-kupu berbeda ya. Bedanya terlihat pada saat dia hinggap. Kalau kupu-kupu hinggap, pada saat hinggap sayapnya tegak, tapi kalau ngengak pada saat dia hinggap sayapnya akan mendatar seperti ini. Ini ngengak. Ya. Nah, dari hasil pengamatan pada awal peristiwa revolusi industri di Inggris, lingkungan itu masih berwarna cerah ya. Kemudian demikian juga ngengatnya yang dijumpai pada awal revolusi itu pada abad ke-19, populasi awal itu banyak, ini grafiknya, banyak yang berwarna cerah yang dijumpai. Tetapi setelah peristiwa revolusi industri pada abad ke-19 tersebut, warna ngengat yang cerah itu semakin lama semakin turun. Sedangkan warna ngengat yang gelap semakin naik jumlahnya, semakin naik ini. Oke, apa yang dapat disimpulkan? Apakah ini peristiwa adaptasi atau seleksi alam? Coba, menurut kalian adaptasi atau seleksi alam? Ya, jadi pada awalnya ada dua macam ngengat, yang cerah dan yang gelap. Tetapi pada saat sebelum revolusi industri, banyak dijumpai yang cerah, sesuai dengan lingkungannya yang cerah. Sedangkan setelah revolusi industri, yang cerah berkurang, bahkan lama-lama habis, tetapi yang gelap semakin berkembang. Ya. Nah, di sini ada peristiwa seleksi alam. Kenapa? Pada saat lingkungan cerah sebelum revolusi industri, ngengat yang berwarna gelap lebih terlihat oleh pemangsanya, sehingga jumlahnya sedikit. Yang tidak terlihat oleh pemangsanya adalah yang berwarna cerah. Kebalikannya, pada masa setelah revolusi industri, ngengat yang berwarna cerah karena lingkungannya menjadi gelap, yang cerah menjadi mudah terlihat oleh pemangsa, sedangkan yang gelap tersamar. Akibatnya yang cerah semakin sedikit berkurang, yang gelap semakin bertambah. Ya, ini peristiwa seleksi alam. Seleksi alam berdasarkan resistensi. Daya resistensi adalah daya tahan tubuh suatu organisme terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Ya, contoh seleksi alam berdasarkan resistensi di sini adalah pada perbedaan perubahan jumlah koloni bakteri yang resisten dengan bakteri yang tidak resisten. Ya, dengan pemberian antibiotik. Sebelum diberikan antibiotik dan setelah diberikan antibiotik. Ada dua koloni bakteri, yaitu bakteri yang resisten dan yang tidak resisten. Sebelum pemberian antibiotik, bakteri yang resisten, jumlah populasinya sedikit karena bersifat resesif dan terdesak oleh bakteri yang tidak resisten.
Sedangkan bakteri yang tidak resisten jumlahnya lebih banyak karena bersifat dominan. Tetapi setelah pemberian antibiotik, koloni bakteri yang resisten jumlahnya semakin banyak dan menunjukkan kenaikan daya resistensi. Sedangkan koloni bakteri yang tidak resisten setelah pemberian antibiotik, jumlah populasi semakin berkurang karena banyak yang mati oleh antibiotik. Ya, jadi ini seleksi alam dilihat dari resistensinya. Fenomena berikutnya adalah seleksi buatan. Ya, manusia melakukan seleksi terhadap hewan atau tumbuhan yang akan dipelihara. Ya, nah hewan atau tumbuhan yang bersifat unggul akan dipelihara dan dikembangkan, sedangkan yang bersifat kurang unggul akan disingkirkan. Nah, sehingga hewan atau tumbuhan yang sifatnya kurang unggul akan berkurang, bahkan lama-lama akan mengalami kepunahan. Nah, sehingga seleksi buatan ini dapat mempercepat proses evolusi. Oke, berikutnya adalah petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, berupa fosil. Apakah itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Nah, fosil ini merupakan bukti adanya kehidupan di masa lampau. Ini menurut pendapat Leonardo da Vinci, seorang ilmuwan dari Italia. Ya, melalui penelitiannya, fosil dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan, perkembangan atau suksesi organisme yang merupakan bukti langsung dari evolusi. Nah, fosil yang paling lengkap ditemukan itu adalah fosil kuda, ya. Dari hasil rekonstruksi fosil kuda yang ditemukan oleh Marsh dan Osborne, ternyata ini bisa dilihat terjadinya perubahan dari bentuk ukurannya, ukuran tubuhnya, ini secara bertahap. Yang kuda yang sekarang itu sudah sebesar ini. Kemudian dari jumlah jarinya, kalau ukuran tubuhnya bertambah, justru kebalikannya, jumlah jari di kakinya itu mengalami rudimen, penurunan. Ya, dari 5, 3, 3, akhirnya tinggal 1 yang tengah. Ya. Nah, perubahan fisik pada tubuhnya dari panjang tubuhnya, tinggi tubuhnya, kemudian panjang lehernya, dan lain-lain. Ini terlihat perubahan ya dari fosil yang ditemukan. Berikutnya, perbandingan anatomi juga merupakan petunjuk adanya evolusi. Ada istilah homologi, ada istilah analogi. Homologi adalah anggota tubuh organisme dengan struktur dasar sama, tetapi fungsinya bisa mengalami perbedaan. Contoh adalah alat gerak pada hewan, vertebrata, yang memiliki struktur yang sama. Ini alat gerak atau anggota gerak depannya. Sebetulnya strukturnya itu dasarnya sama, tapi fungsinya berbeda, tergantung organismenya. Sedangkan analogi adalah anggota tubuh organisme yang berfungsi sama, tetapi strukturnya berbeda. Contoh, bulu pada burung. Kalau rubah itu sebetulnya bukan bulu ya, tapi sudah salah kaprah, sebetulnya rambut. Nah, ini dua-duanya fungsinya sama. Karena dua-duanya hidupnya di kutub utara, fungsinya adalah sebagai kamuflase terhadap predator, karena sesuai dengan warna lingkungannya berwarna putih seperti salju. Ya. Kemudian kalau dilihat organ tubuh yang memiliki struktur dasarnya sama, kemudian dia mengalami perubahan fungsinya berbeda, contohnya nih, ya, tangan
manusia, kemudian kaki depan kucing, kemudian ini sirip hiu, sirip paus, dan sayap kelelawar. Ya, struktur dasarnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Sedangkan yang analogi, oke, perhatikan, ini sayap, 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 sayap. Sayap serangga, sayap burung, burung elang, kemudian kelelawar. Ya. Sayap burung elang dengan sayap kelelawar, struktur dasarnya sama, fungsinya sama. Bukan analogi, bukan homologi. Tetapi sayap serangga dengan sayap burung, fungsinya sama-sama untuk terbang, tapi strukturnya berbeda. Ini yang disebut dengan analogi. Nah, homologi merupakan dasar dari evolusi, karena dari struktur dasar yang sama mengalami perubahan fungsi, tetapi analogi bukan merupakan dasar evolusi. Perbandingan embriologi juga merupakan petunjuk adanya evolusi. Perbandingan embriologi dapat dilihat dari ontogeni, yaitu perkembangan makhluk hidup dari zigot hingga dewasa. Perhatikan gambar di sebelah kanan dari tulisan ini. Ada 3 tingkat pada perkembangan embrio yang digambarkan di sini. Ada 6 spesies. Kalian perhatikan urutan dari atas sampai bawah. Ini adalah satu spesies ya. Pada tingkat yang pertama, yang A, bentuknya hampir mirip. Kemudian yang B, sudah ada perubahan yang nyata. Apalagi yang C. Nah, ini sudah menunjukkan bentuk siap lahirnya, siap ditetaskannya. Ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Nah, kalau perkembangan tingkat individu ini disebut dengan ontogeni, sedangkan perkembangan makhluk hidup tingkat filum disebut filogeni. Ya, jadi ontogeni itu merupakan rekapitulasi dari filogeni. Karena setiap filum, setiap organisme dalam filum ini mengalami peristiwa ontogeni. Oke, jelas ya? Lanjut. Perbandingan fisiologi, ini juga petunjuk adanya evolusi. Dilihat dari segi fisiologi, dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Ya, mungkin dilihat dari hewan juga ada, tumbuhan juga ada ya. Kemudian perbandingan biokimia. Dari segi biokimia, beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan. Kesamaan dalam hal apa? Ini yang terlihat, yang bisa dilihat itu secara klinis itu dari proteinnya ya, susunan asam aminonya ini. Kemudian dilihat petunjuk adanya evolusi yang berikutnya adalah organ tubuh yang tersisa atau organ vestigial. Beberapa organisme memiliki sisa organ tubuh yang tersisa dan tidak berfungsi, tapi masih ada. Dan organ tersebut akan tereduksi sehingga pada suatu generasi mendatang akan menghilang. Contoh, adanya tulang ekor kalau pada manusia ya, masih ada tulang ekor. Nah, itu reduksi. Tidak ada fungsinya sebetulnya. Ya, lama-lama nanti akan menghilang. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah peristiwa domestikasi. Apa itu domestikasi? Domestikasi itu adalah merupakan perbuatan manusia untuk mengubah hewan atau tumbuhan liar menjadi hewan atau tumbuhan budidaya. Atau kalau hewan itu prosesnya adalah penjinakan. Ya, tentu saja pada proses domestikasi ini disertai dengan peristiwa seleksi
dan juga perkawinan silang sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru. Contoh, gajah itu sebetulnya dia adalah hewan liar ya, tetapi karena ulah manusia bisa diubah menjadi hewan yang jinak. Disekolahkan, ada sekolah gajah juga ya, sehingga si hewan yang tadinya hewan liar ini bisa diperintah oleh manusia. Demikian juga hewan buas, harimau itu juga ada yang bisa diperintah oleh manusia. Nah, ini yang disebut dengan domestikasi. Oke. Oke, demikian materi evolusi tahap pertama sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita dan sehat semuanya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.